Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita hirup udara segar pagi hari ini. Kita bisa rasakan kembali melalui udara segar pagi hari ini ada kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita diberikan satu hari lagi untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan untuk mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari yang baru, buat berkat yang Engkau siapkan bagi kami semua. Pagi hari ini kami mendengar suara-Mu Tuhan. Berikan telinga dan hati seorang murid, agar kami bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Kami siapkan hati pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menyiapkan generasi. Diambil dari 1 Samuel 5 ayat 1-7, beginilah firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas Samuel bukan saja sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai hakim. Tugas hakim adalah memimpin umat dan mengadili atau memutuskan suatu masalah yang terjadi. Pada perjalanan waktu ketika Samuel menjadi tua, ia mengangkat anak-anaknya sebagai hakim untuk menggantikan kedudukannya. Menariknya, anak-anak Samuel tidak memiliki karakter sebagai seorang pemimpin ideal seperti ayah mereka, yaitu Samuel. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Ini menjadi alasan cukup kuat untuk menolak kepemimpinan anak-anak Samuel ini. Kondisi ini semakin menguatkan umat Israel untuk meminta raja agar terlihat sama seperti bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh seorang raja. Saudara yang kasih Tuhan, buah jauh dari pohonnya. Inilah yang dialami Samuel. Samuel begitu taat akan Tuhan dan takut akan Tuhan, sedangkan anaknya bertolak belakang karakternya. Kegagalan ini jangan lagi kita ulangi. Mari kita siapkan generasi penerus yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Kita mulai mendoakan generasi di bawah kita, bukan saja anak-anak jasmani, tapi juga anak-anak rohani yang Tuhan berikan. Berdoa bagi mereka agar mereka tidak lagi tersandung oleh godaan dunia ini. Selanjutnya, jadilah teladan agar kita mudah untuk mendidiknya. Dan yang terakhir, yang sering kita lupa dan terlena, yaitu kita jarang memberikan tantangan bagi mereka agar mereka bisa lebih maju daripada kita. Poinnya untuk menyiapkan generasi adalah berdoa bagi mereka, jadi teladan yang baik, dan beri tantangan untuk memastikan mereka bisa lebih baik daripada kita. Ini hal penting karena Tuhan selalu berbicara berkat generasi. Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu bicara Tuhan memberkati keturunan-keturunan Abraham atau generasi setelah Abraham. Pastikan kita jadi generasi penabur benih yang baik, yang mempersiapkan generasi penerus sedini mungkin, agar di kemudian hari kita bisa melihat generasi di bawah kita yang membawa benih yang baik kepada generasi selanjutnya, yaitu generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Ayo kita belajar bersama mempersiapkan generasi Allah, mulai dari diri kita, dan mulai kita siapkan dari sekarang. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Tugas kami menyiapkan generasi. Kami mempersiapkan mulai dari diri kami.
Ajar kami bisa hidup taat dan takut akan Tuhan, agar kami bisa menjadi teladan kepada generasi-generasi berikutnya di bawah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan menyiapkan berkat untuk generasi, tidak saja untuk kami, tapi untuk generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau serahkan semua rencana kami, agar apa yang kami kerjakan hari ini boleh berhasil. Kami percaya Tuhan juga menyiapkan semua berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Kami mau terima itu semua hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.